Ya, monggo Pak. Ya, langsung nggih, berarti nggih. Ya, monggo Pak Hari. Nggih. Terima kasih Pak Parto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keceriaan sehingga kita bisa melaksanakan dan menikmati setiap aktivitas dan kegiatan kita termasuk hari ini BPAK. Kebetulan hari ini atau mungkin jam ini adalah bagiannya dari literasi informasi. Dalam hal ini diserahkan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Adik-adik sekalian, terus terang saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik sekalian karena bertemu dengan adik-adik alma mater. Jadi saya dulu memang alumni Tarbiyah angkatan 97, kemudian alumni 2001. Jadi kalau dilihat dari titelnya saya masih SAG. Bisa dikatakan mungkin saya ini SAG terakhir. Jadi setelah itu ada yang namanya SPDI kalau Tarbiyah, kalau di Usuluddin ada STHI dan macam-macam, ada II-nya pokoknya, ada imbuhan I-nya. Dan kebetulan saya masih SAG tanpa I, bukan SAG atau SAGI atau dan lainnya, masih SAG. Adik-adik sekalian, saya sangat senang sekali, mudah-mudahan pertemuan ini karena bertemu dengan orang baru tentu akan mendapatkan pengalaman yang baru, apalagi hari ini adalah PPAK. Saya kalau PPAK itu ingat masa dulu, jadi kalau dulu itu namanya bukan PPAK, dulu itu namanya, saya masih Oscar, orientasi cinta alma mater, terus sebelumnya ospek, jadi ospek, saya masih ospek, tapi ospek waktu itu dihapus jadi Oscar. Kemudian ada Oskam, kemudian PKKMB, hari ini ada PPAK. Jadi kalau di Tarbiyah itu unik. Dulu itu tidak bermaksud apapun ya, tidak bermaksud melecehkan atau apapun. Jadi kalau di Tarbiyah itu memang saya pertama kali mesti mengucapkan, dan ini juga saya ucapkan kepada adik sekalian, selamat datang di kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, selamat datang di Fakultas Gersang. Jadi Fakultas Gersang itu seger dan merangsang, itulah Tarbiyah. Jadi nanti kita semuanya akan dididik jadi guru. Jadi dulu itu lucu-lucuan. Jadi kalau suasana di lapangan itu biasanya baris, kemudian makan bareng, kemudian kalau siap itu bukan siap, gerak, tidak. Kalau di Tarbiyah itu lucu. Jadi iplik krik kayak gitu. Jadi enak lah. Jadi memang pandemi ini merubah sebagian besar dari sendi kehidupan, termasuk adalah PPAK kali ini. Tentu saja secara online harapan kita semuanya tidak mengurangi dari hikmah PPAK, yakni pengenalan akademik dan kemahasiswaan. Setidaknya mahasiswa baru bisa mengenal sedikit tentang kehidupan kampus. Dalam hal ini juga mengenal perpustakaan diantaranya. Jadi ada pantun buat adik-adik sekalian di awal perjumpaan ini. Bunga melati harum semerbak mewangi, bermekaran di pagi hari. Sungguh senang rasanya hati ini bisa bertemu peserta PPAK di sini. Mudah-mudahan dapat difahami dan dimengerti. Tidak ngantuk apalagi pergi, karena PPAK beda dengan kenduri yang biasanya di akhir dapat roti dan kopi. Meskipun kadang-kadang juga ada kebuli dan kerupuk uli, tapi ini semua harus dinikmati dengan hati karena hanya pantun dari Pak Hari. Nah, dari sekalian, itu pantun dari saya. Ada pepatah bijak mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta maka takkan pernah kirim pulsa, apalagi kirim WA. Gitu ya. Jadi nama saya Hari Supriyatno, biasa dipanggil Pak Hari. Nanti kalau ada dari sekalian berkunjung ke perpustakaan akan ketemu dengan saya. Saya kebetulan di koleksi Tandon. Jadi apa nanti koleksi Tandon itu nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Hadiah selanjutnya adalah ada video buat adik-adik sekalian. Saya siapkan dulu. Oke. Ada video 6 menit ya. Mudah-mudahan bisa menjadi break setelah adanya materi, dan hari ini materi biar nggak monoton ya. Oke.
Sebentar ya adik-adik ya, saya siapkan dulu. Oke. Ini adalah video profil dari perpustakaan, durasinya kurang lebih 6 menit, jadi tidak terlalu lama. Oke. Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berkomitmen penuh dalam memberikan pelayanan prima bagi setiap proses penyediaan dan peminjaman buku-buku yang menjadi kebutuhan mahasiswa, serta didukung fasilitas lengkap dan memadai. Bangunan ini dirancang untuk memberikan kenyamanan baik kepada pengelola maupun kepada seluruh pemustaka. Kenyamanan ruang dan sarana baca menjadi prioritas, meliputi desain gedung yang sesuai dengan kebutuhan aktivitas perpustakaan, penyusunan rak koleksi berbasis secure, comfortable, dan accessible, koleksi aman dari kerusakan, dan pengguna nyaman untuk menggunakannya. Perpustakaan ini juga memberi layanan fotokopi guna mahasiswa untuk menggandakan koleksi perpustakaan yang diperlukan. Koleksi perpustakaan tidak hanya dapat diakses secara langsung, tetapi juga dapat diakses secara online melalui ikon online katalog, digital library, dan e-sources lainnya. Perpustakaan menyediakan ruang lobi bagi pengunjung yang dilengkapi dengan sarana televisi. Pada hari-hari tertentu, perpustakaan juga menyuguhkan sajian pemutaran film-film terkini yang berorientasi pada pengembangan wawasan pengetahuan. Dalam menjalankan fungsi untuk mewujudkan visi di bidangnya. Perpustakaan UIN Sunan Ampel memiliki koleksi monograf dan serial, baik berupa fiksi atau non-fiksi, dalam bentuk cetak dan digital.
Koleksi monograf dan serial selain disajikan secara langsung, juga disajikan secara online dalam format e-book, e-journal, dan repositori. Saat ini, Perpustakaan UIN Sunan Ampel telah menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk memberikan bantuan kepada peneliti melalui aneka layanan antara lain literasi informasi, bimbingan pemustaka, layanan referensi dasar dan kompleks, dan bimbingan penyelesaian tugas akhir. Kedepan, perpustakaan tidak hanya berorientasi untuk mengembangkan teknologi dan sistem manajemen, tetapi juga berorientasi untuk mengembangkan kebutuhan-kebutuhan yang lain, seperti pengembangan koleksi, sistem keamanan, penambahan dan peningkatan kualitas SDM, dan lain sebagainya. Demikian profil dari perpustakaan, bukan bermaksud mengiming-imingi, tapi setidaknya adik-adik sekalian sudah punya gambaran bahwa di perpustakaan seperti itu, ruangan maupun suasana yang ada di perpustakaan. Ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan adik-adik bisa menyaksikan secara langsung, tidak hanya di video ya. Dari sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kaitannya dengan literasi informasi dasar. Jadi kenapa kita perlu untuk berliterasi informasi? Karena dengan berliterasi informasi, adik-adik sekalian, kita semuanya, khususnya adik-adik untuk mahasiswa baru, bisa melakukan penelusuran, pencarian, menemukan, kemudian juga menggunakan informasi itu dengan baik dan benar. Makanya ada idiom yang mengatakan, why we must visit on library, because not everything on internet is true. Kan begitu ya. Jadi kenapa kita harus berkunjung ke perpustakaan? Karena tidak semua yang ada di internet itu adalah benar. Untuk itu pentingnya literasi informasi adalah bagaimana adik-adik nantinya bisa melakukan penelusuran, pencarian, kemudian mendapatkan informasi itu dari mana saja, sekaligus untuk menggunakan sebagai bahan referensi, katakanlah seperti itu, dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik. Dalam hal ini barangkali adalah tugas-tugas perkuliahan yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen yang ada di prodi masing-masing. Adik-adik sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nanti kalau misalkan memang ada pertanyaan, silakan raise hand atau bisa di chat. Nanti ada pendamping saya yang namanya Mas Fuad akan memberikan respon, atau misalkan memang kalau saya sendiri langsung bisa menanggapi dari permasalahan adik-adik sekalian. Ini adalah slide yang harus saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Ini. Oke, literasi informasi dasar. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kenapa kita membutuhkan literasi informasi, yaitu karena pentingnya kita dalam mencari, kemudian menemukan, dan memanfaatkan koleksi atau informasi dengan baik yang benar. Kemudian ini adalah visi dan misi dari perpustakaan. Tentu saja karena perpustakaan merupakan bagian dari kampus, dalam hal ini perpustakaan adalah unit pelaksana teknis dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Tentunya kita adalah sebagai unit pendukung dari visi dan misi yang ada di UIN Sunan Ampel Surabaya. Insya Allah kita sudah menyiapkan semua koleksi baik cetak maupun non cetak dalam hal ini yang dibutuhkan oleh prodi-prodi baik yang eksak maupun non eksak. Kebetulan kalau memang kita ini secara panjangnya adalah IAIN,
Jadi untuk koleksi yang keislaman, insya Allah kita bisa dikatakan lengkap dan tidak akan kekurangan sumber informasi dalam hal ilmu-ilmu keislaman. Di sisi yang lain, untuk informasi ilmu-ilmu eksak, setiap tahun kita juga mengadakan kurang lebih 2.000 eksemplar untuk pengadaan buku baru dalam menunjang kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh para mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Ini adalah hal yang akan saya sampaikan sekilas tentang perpustakaan. Yang pertama adalah keanggotaan, yang kedua sirkulasi, kemudian 3 koleksi, layanan, dan sumber digital. Jadi nanti khusus untuk maba, ini kan sudah ada beberapa yang sudah mulai melakukan registrasi, kemudian nanti itu setelah registrasi itu bagaimana Pak untuk peminjaman atau pengembalian koleksi atau pemanfaatan koleksinya, kemudian layanan apa saja yang ada di perpustakaan. Lebih detailnya adalah sebagai berikut. Jadi untuk ketentuan anggota perpustakaan UIN Sunan Ampel sebetulnya pada prinsipnya adalah semua orang bisa memanfaatkan koleksi yang ada di perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi khusus untuk sivitas akademika, mahasiswa, dosen, dan karyawan itu otomatis menjadi anggota perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi hak dari anggota sivitas akademika adalah bisa memanfaatkan, bisa membaca, bisa fotokopi, sekaligus bisa baca dan dibawa pulang koleksi-koleksi yang memang dilayangkan untuk pinjam pulang. Bagaimana Pak kalau misalkan ada teman dari kampus lain, kemudian tetangga atau mungkin Pak RT-nya ingin ke perpustakaan untuk mencari sumber informasi, tetap bisa memanfaatkan koleksi yang ada di perpustakaan, tentu saja dengan ketentuan yang berbeda. Dalam hal ini, selain sivitas akademika, itu berkategorikan tamu. Jadi kalau tamu itu ada syarat-syarat tertentu. Seperti yang saya sampaikan tadi, barangkali misalkan ada temannya yang di kampus lain, atau mungkin tetangganya, atau mungkin teman guru TPQ-nya yang ingin membaca koleksi di perpustakaan, itu harus menyerahkan identitas atau mungkin surat pengantar, atau bisa jadi harus membayar biaya administrasi dengan jumlah tertentu. Tapi pada prinsipnya adalah semua orang, semua masyarakat bisa memanfaatkan koleksi yang ada di perpustakaan, tentu saja dengan ketentuan yang berlaku. Oke, ini adalah khusus untuk teman-teman atau adik-adik mahasiswa baru ya. Jadi beberapa hari ini sudah ada beberapa yang sudah melakukan registrasi keanggotaan perpustakaan, sebagaimana yang disampaikan di IG juga, di Instagram. Jadi teman-teman mahasiswa baru untuk aktivasi, karena memang pandemi ini, kalau dulu secara luring atau tatap muka ya, bukan tatap monitor seperti sekarang ini, adik-adik itu setelah hari ini melakukan literasi informasi, keluar dari ruangan dengan salam langsung dapat kartu sementara maksudnya ya, mendapatkan kartu sementara. Di era pandemi ini karena semuanya sudah berbasis daring online dan tatap kaca, tatap monitor, jadi untuk aktivasinya adalah adik-adik sekalian harus pertama yang dilakukan itu follow IG. Jadi follow IG di @perpustakaan-UINSA. Perpustakaan UINSA ini adalah sarana komunikasi dan konsultasi. Kalau misalkan ada hal-hal yang mengganjal tentang perpustakaan, silakan ditanyakan lewat DM-nya. Di Instagram ini juga biasanya ada informasi layanan terkini, dan juga ada kuis-kuis juga loh. Ada kuis-kuis, kemudian ada event yang berhadiah seperti itu. Pokoknya stay tune di IG @perpustakaan-UINSA ya. Oke, yang kedua adalah adik-adik sekalian harus upload foto pada link katalog.uinsb.ac.id/upload. Ini banyak yang menanyakan. Pertama adalah fotonya itu tidak lebih dari 3 MB. Dan ketentuannya adalah menggunakan foto formal ya, bukan selfie ya. Kemudian background-nya juga berwarna merah. Dan file name dari filenya itu adalah cukup NIM gitu aja. Cukup NIM. Kalau tarbiyah berarti D0 berapa itu ya. Hanya gitu aja. Nanti setelah diproses upload kemudian kirim, memang tidak ada indikator apapun. Jadi banyak yang bertanya, setelah saya ngirim upload foto kok tidak ada respon apapun Pak? Kok nggak kroso istilahnya begitu ya? Ya nggak apa-apa, biarin aja.
itu berarti kalau sudah kirim kemudian kembali ke tampilan awal, itu berarti insya Allah sudah dianggap terkirim. Nanti akan ada respon dari admin. Begitu ya, untuk upload foto. Dan setelah upload foto, jangan lupa, ini yang terpenting adalah dari sekalian harus bergabung di grup Telegram di bit.ly/perpusuinsa. Itu untuk konfirmasi upload. Jadi untuk konfirmasi uploadnya, dari sekalian harus bergabung di grup Telegram. Nanti konfirmasinya adalah nama _nin/ sudah upload foto. Itu aja, nggak usah ditambahin. Sudah upload foto, guys, nggak usah. Jadi cukup ini nama, hari misalkan, hari Supriyatno _D0 sekian, kemudian / sudah upload foto. Itu aja. Bisa dipahami, nggih? Oke. Saya rasa sudah bisa dipahami. Ini adalah hak pinjam koleksi cetak. Jadi ini adalah hak pinjam, sebetulnya ini hak pinjam ketika ada layanan kunjungan langsung. Jadi sebelum pandemi itu ini yang berlaku. Insya Allah nanti kita juga akan melakukan layanan kunjungan langsung tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang sangat ketat. Oke, jadi ini adalah ketentuannya. Kebetulan adik-adik masih di mahasiswa, jadi 5 eksemplar selama 1 minggu. Biasanya 7 hari gitu aja. Jadi 5 eksemplar dengan judul yang berbeda ya. Tidak boleh misalkan hari ini pinjam akidah akhlak semuanya 5 eksemplar, kemudian dibagikan ke teman-temannya. Tidak seperti itu. Jadi hanya 5 eksemplar itu dengan catatan berbeda judul. Kalau sama judul persis, biasanya judul persis itu ya dari pengarang, penerbit, sama judulnya. Itu memang tidak diperkenankan. Karena memang terus terang untuk jumlah eksemplar yang dimiliki oleh Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya ini masih sangat terbatas. Jadi katakanlah satu judul itu maksimal paling banyak itu 50 eksemplar. Tentu tidak akan cukup untuk melayani semua mahasiswa yang membutuhkan informasi. Jadi mohon maaf, jadi setiap mahasiswa jatahnya 5 eksemplar dengan judul yang berbeda dan durasinya adalah selama 1 minggu. Kalau misalkan pinjamnya hari Senin, berarti kembalinya hari Senin. Pinjamnya hari Senin, kalau Senin libur ya berarti kembalinya hari Selasa geser 1 hari. Kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Oke ya, adik-adik, untuk yang lainnya barangkali bisa dibaca nanti sendiri. Kemudian ini adalah koleksi yang ada di Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi untuk koleksi masa pandemi ini memang baru ya. Di masa pandemi ini kita juga memberikan layanan yang namanya perpustakaan digital. Yakni Kubuku UINSA. Nanti bisa di download di Play Store. Hanya memang sementara ini hanya di Android ya. Untuk yang iOS bisa. Jadi hanya untuk di Android. Jumlahnya adalah 1.500 eksemplar. Kemudian koleksi cetak, kalau eksemplarnya memang 100 lebih, tapi kalau untuk judulnya memang yang kita miliki kurang lebih hampir 40-an ribu. Ini sudah sangat luar biasa. Dari segi angka memang kelihatan hanya berapa digit ya. Tapi kalau untuk perpustakaan, 105.000 eksemplar itu gedung kita yang 3 lantai itu sudah penuh sesak dengan koleksi. Gambarannya seperti itu. Sudah penuh sesak dengan rak dan buku, tetap kita sediakan untuk ruang baca. Meskipun sebetulnya saat ini untuk ruangan dan gedung memang sudah seharusnya dan sudah waktunya perpustakaan untuk pindah ke gedung baru yang di Blok M itu. Blok M itu ya tengah-tengah dulu ada jalan yang bentuknya M. Jadi kalau kita mahasiswa lama itu nyebutnya Blok M. Untuk koleksi repositori, ini juga bisa di-download full text, itu sejumlah 25.000 judul. Repositori ini berisi tentang skripsi, tesis, disertasi, dan juga buku-buku silabus yang bisa dimanfaatkan nanti oleh mahasiswa. Untuk lebih rincinya nanti slide berikutnya ya. Kemudian e-book yang kita langgan dan e-jurnalnya kurang lebih hampir 17.000. Lebih dari 17.000 e-book dan e-jurnal yang kita langgan. Oke. Ini adalah hak akses koleksi Kubuku UINSA. Jadi nanti untuk proses registrasi akun di Kubuku UINSA ini
langkah pertama adalah download di Play Store Kupu-Kupu Insa atau Insa kita aja, atau lebih fix-nya itu Kupu-Kupu Insa. Itu nanti ruas-ruas isiannya diisi, dan jangan lupa yang terakhir itu biasanya adalah foto profil. Kalau biasanya kita ngisi registrasi akun apapun itu, untuk foto profilnya kita menggunakan foto yang paling enak dilihat orang lain kita. Kalau di Kupu-Kupu Insa ini untuk foto profilnya kalau mahasiswa menggunakan KTM. Jadi KTM-nya itu difoto. KTM-nya difoto. Kalau untuk mahasiswa baru nanti ada ketentuan lebih lanjut, silakan nanti bisa dibaca di Instagram ya untuk ketentuannya, karena untuk mahasiswa baru kan belum memiliki KTM. Kalau untuk pegawai pakai kartu. Dan pinjaman dibatasi 5 eksemplar. Dan mengikuti semua ketentuan Kupu-Kupu. Jadi Kupu-Kupu itu kebetulan untuk saat ini kita hanya melanggan setiap judulnya itu 3 eksemplar. Jadi 3 eksemplar ini kalau misalkan memang benar-benar dibutuhkan oleh orang banyak atau mungkin dibutuhkan oleh mahasiswa banyak, itu biasanya ada jeda. Jadi meskipun kita sudah pinjam kemarin, kalau hari ini kita break tidak baca, kemudian koleksi itu dibaca orang lain, ketika kita mau baca itu belum bisa. Jadi harus nunggu teman yang lain itu break baru kita bisa baca. Kayak kita terdelay karena koleksi yang kita pinjam itu sedang dipakai orang lain. Seperti itu. Ini adalah prosedur registrasi akun di Kupu-Kupu Insa. Yang pertama adalah mengunduh aplikasi Insa melalui Play Store pada telepon seluler pengguna. Yang kedua, menginstal aplikasi. Kemudian 3 adalah melakukan registrasi. Ini diisi saja. Jadi ada 2, kalau sudah punya akun ya tinggal masuk. Yang belum berarti harus registrasi dulu. Kemudian melengkapi form pendaftaran, ditulis semuanya. Dan jangan lupa menggugah foto KTM untuk foto profilnya. Gitu ya Adik ya. Kemudian nanti setelah registrasi dan kirim, itu akan ada balasan aktivasi melalui email yang ada dikirimkan sekali. Jadi dimohon sekali untuk pengisian formulir itu menggunakan email yang menggunakan domain Uinsa. Atau kalau memang benar-benar tidak ada, ya berarti pakai Gmail, tapi yang benar-benar masih aktif. Jadi ketika link aktivasi dikirimkan kembali ke email adik-adik, itu bisa diklik dan bisa dilakukan aktivasi. Gitu ya. Biasanya tidak lama kok biasanya. Biasanya aktivasinya 1 kali 24 jam sudah bisa dilakukan aktivasi. Dengan catatan bahwa pengisian formnya itu memang sudah benar. Biasanya sih kebanyakan yang di foto profilnya itu yang biasanya diisi foto pribadi biasanya. Sekali lagi itu diisi dengan menggunakan foto KTM. Ini adalah prinsip layanan di Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi pertama keselamatan. Jadi di masa pandemi ini tentu prinsip ini lebih diperketat. Seperti nantinya akan ada layanan kunjungan langsung di bulan Oktober, insya Allah, dan kita lakukan di bulan Oktober menyambut adik-adik untuk mahasiswa baru. Jadi biar tadi sempat saya iming-imingi tampilan yang ada di perpustakaan, nanti bulan Oktober bisa ngicipi meskipun itu hanya di luar ya nantinya. Tidak bisa masuk di masing-masing koleksi. Jadi nanti harus tetap pakai masker, cuci tangan, dan jangan lupa bersepatu, karena kalau bersepatu itu lebih aman daripada pakai sandal. Kalau sandal itu kesandung biasanya nanti sakit kakinya. Jadi karena prinsip layanan kita adalah keselamatan, jadi dimohon untuk menggunakan sepatu. Oke, kemudian ketepatan. Ketepatan ini adalah layanan kita sesuaikan dengan masing-masing informasi dikemas. Misalkan kalau di kita ini ada tugas akhir yang kita kumpulkan skripsi, tesis, disertasi jadi 1 di lantai 3. Kemudian koleksi yang bisa dipinjam kita taruh di lantai 2. Juga untuk koleksi corner kita juga memiliki 5 koleksi corner, itu juga kita spesifikkan di masing-masing subjeknya. Jadi ada BI corner, ada Indonesian Islam corner, kemudian Arabic corner, ada Asian Foundation corner, American corner, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian prinsip yang ketiga adalah kemudahan. Kita sudah menggunakan
otomasi dalam memberikan layanan kepada para pemustaka. Jadi opak mesin penelusur kita ini sudah online. Kemudian kita juga menyediakan koleksi digital dalam repositori yang bisa di-download kapanpun dan di manapun tanpa harus proses login terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah dasar hukum layanan yang ada di perpustakaan. Jadi mulai bulan Maret sampai dengan September ini, Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya tidak melakukan layanan kunjungan langsung. Jadi untuk buku yang sudah dipinjam, koleksi yang sudah dipinjam sebelum itu, ini otomatis diperpanjang sampai dengan 30 September. Jadi tidak dikenakan denda karena memang kampus masih memberlakukan sterilisasi. Jadi dengan sangat terpaksa perpustakaan sebagai fasilitas kampus tidak bisa memberikan layanan langsung. Pernah beberapa kali di bulan Juni kita melakukan pengembalian dan peminjaman. Hanya beberapa kali tapi hanya 1 minggu, 10 hari, hanya 10 hari. Dan setelah itu tutup kembali sampai tanggal 30 September. Ini adalah layanan masa kenormalan baru atau new normal ya. Jadi barangkali ini memang ada beberapa mahasiswa yang secara domisili memang tidak bisa dikatakan dekat dengan Surabaya. Semisal di daerah Tapal Kuda, kemudian di Matraman, kayak gitu, Matraman, Madiun, Magetan, Pacitan itu kan jauh dari Surabaya. Jadi kalau untuk pemanfaatan koleksi juga tidak bisa maksimal. Kalau untuk kunjungan langsung, itu kita sediakan dengan koleksi online. Jadi ada sekalian yang memang secara domisili tidak memungkinkan untuk datang di perpustakaan, sementara tugas-tugas biasanya mulai Senin besok itu juga sudah mulai numpuk biasanya. Biasanya seperti itu. Jadi mulai minggu depan itu sudah harus siap-siap ditata hati karena memang sudah mulai perkuliahan, jadi tugasnya sudah sangat banyak. Itu bagaimana cara pemenuhan referensinya atau mungkin rujukannya bagaimana Pak? Apa yang bisa dijalankan oleh perpustakaan? Itu adalah koleksi online kita bisa melalui koleksi digital buku bisa, karena di sana ada beberapa buku yang termasuk silabus, buku pendukung perkuliahan juga ada. Kemudian bisa melakukan akses koleksi digital repository, itu juga bisa dilakukan. Nanti kita praktekkan ya setelah ini. Kemudian bisa juga akses e-jurnal dan e-book. Kita juga melanggan seperti itu. Jadi itu bisa dimanfaatkan meskipun memang saat ini berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi sangat cocok untuk PBA dan PBI barangkali. Kalau untuk PGMI dan PIAUD ya cocok juga sih kalau dicocok-cocokkan. Kemudian bimbingan literasi informasi. Ini biasanya kita berikan buat teman-teman yang memang membutuhkan. Jadi untuk teman-teman yang bagaimana cara manajemen citasi yang baik, biasanya kita berikan ini pelatihan Zotero biasanya. Jadi otomatis akan mensitasi dan daftar pustakanya juga otomatis. Kemudian juga ada pelatihan unggah karya ilmiah repositori secara daring. Ini untuk teman-teman mahasiswa yang sudah mau wisuda ya, wisuda, karena kebutuhan wisuda salah satunya adalah harus mengunggah tugas akhirnya, dalam hal ini skripsi tesis disertasinya itu ke koleksi digital kita. Nah ini barangkali ini yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa baru nantinya untuk melakukan layanan langsung. Jadi peminjaman dan pengembalian koleksi cetak akan kita lakukan 1 minggu sekali. Untuk harinya akan kita sampaikan nanti di IG ya, nanti di IG. Di Instagram kita akan sampaikan. Jadi layanan kita itu hanya hari apa saja dan bagaimana prosedurnya. Biasanya sih untuk layanan seperti ini di masa pandemi, ini teman-teman mahasiswa baru ini harus melakukan register kunjungan dulu, harus melakukan absensi kunjungan secara daring,
untuk hari tertentu, tanggal tertentu. Nanti itu rekapnya akan kita sampaikan ke bagian security. Jadi nama yang tertera di dalam register itu akan otomatis diizinkan untuk masuk ke kampus seperti itu. Dan keperluannya juga biasanya kita kasih opsi peminjaman atau pengembalian. Gitu ya. Itu. Pokoknya lagi-lagi informasi apapun yang memang dibutuhkan silakan buka di Instagram. Oke, ini adalah sumber digital yang kita miliki. Ini adalah koleksi digital buku lewat Play Store, kemudian koleksi cetak. Koleksi cetak ini bisa diakses lewat katalog.uinsby.ac.id. Nanti kalau misalkan adik-adik sekalian pengen melihat, saya pengen cari buku tentang ini misalkan, begitu ya. Itu bisa dicek ketersediaan judul dan ketersediaan eksemplarnya di katalog.uinsby.ac.id. Nanti kita praktekkan kalau masih ada waktu. Kemudian koleksi repositorinya ada di digilid.uinsby.ac.id. Dan untuk e-book dan e-jurnalnya itu linknya ada di library.uinsby.ac.id. Khusus untuk e-book itu kita sudah olah rintis selama pandemi ini di laman ebook.uinsby.ac.id, dan ini sekali lagi ini hanya link ya. Jadi link yang kita berikan tetap nanti untuk downloadnya langsung ke induknya. Kalau misalkan ke Emerald berarti ya ke induk Emeraldnya. Kalau EBSCO ya ke EBSCO-nya. Kalau Springerly ya ke Springerly. Jadi ini memang hanya sekedar linknya saja. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Setidaknya kalaupun ini pertama mendengar berarti nanti kalau mendengar lagi sudah paham. Ya itulah memang perpustakaan. Perpustakaan memang kesannya simpel hanya nata buku, ternyata di dalamnya ini luar biasa karena memang kebutuhan informasi tiap pemustaka ini kan berbeda, tiap semester juga kebutuhannya juga berbeda. Nah ini adalah e-jurnal yang kita langgan, library.uinsby.ac.id. Oke, ini masih ada waktu banyak ya. Waktu kita insya Allah nanti sampai jam 11. Coba kita praktekkan untuk yang library.uinsby.ac.id. Ini ada apa saja di website ini, di laman ini. Ini adalah bisa dikatakan dia ini website induk kita. Jadi semua itu berawal dari website ini. Jadi kalau untuk katalog dikirim itu rujukannya adalah di library.uinsby.ac.id. Oke. Nih. Ini adalah tampilan awal dari library.uinsby.ac.id seperti ini. Oke. Ini beberapa tampilan interior yang ada di Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi memang Instagramable banget lah pokoknya. Nah, ini ya, coba dinikmati dulu. Nah. Gambar-gambar slide ini adalah beberapa sudut yang ada di Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Ini BI Corner, jadi ini bantuan dari BI. Koleksinya tentang perbankan dan manajemen keuangan. Ini adalah ruang baca di lantai 2 di koleksi umum. Ini pernah kita event September ini ada pekan kunjung perpustakaan, mestinya kalau tidak pandemi. Ini adalah book for free, jadi teman-teman bisa ambil buku yang sudah tidak terpakai. Ini adalah pinjam mandiri, jadi nanti pinjamnya juga sendiri ya, mandiri. Ini peminjaman mandiri. Ini adalah room discussion yang bisa dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa. Tempat nyaman untuk berdiskusi. Nah, ini juga di lantai 2 tadi. Oke, jadi kembali ke sumber informasi elektronik. Jadi di library.uinsby.ac.id ini ada, kita buka dulu laman seperti ini. Jadi di bawah itu banyak link-link yang bisa kita manfaatkan. Ini ada usulan buku, ada Springerly, kemudian Indonesia One Search, kemudian ada EBSCO, Emerald. Jadi yang kita langgan itu Springerly, EBSCO, Emerald, kemudian kalau e-resource ini punyanya Perpusnas, nanti coba di-explore sendiri ya. Ini bisa register dan sama fungsinya, ini juga repository.
tadi, full text isinya. Nah, seperti itu. Kita coba untuk yang EBSCO dulu ya. Nah, ini. Jadi kalau EBSCO tadi pakai apa tadi? EBSCO. Sebentar, untuk EBSCO-nya itu ini adalah password-nya. Password untuk EBSCO. Jadi kalau teman-teman ingin bikin akun apapun, baik itu Springer Link, ini kan harus menggunakan IP kampus. Jadi harus menggunakan komputer di kampus. Perpustakaan menyiapkan sih sebetulnya komputer yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Komputer serbaguna, bisa buat desain, bisa buat mengerjakan tugas, bisa dimanfaatkan dalam bentuk apapun. Itu harus menggunakan komputer kampus atau WiFi kampus untuk membuat akun e-book maupun e-journal di Springer Link. Untuk EBSCO, ini adalah usernya, kemudian ini adalah passwordnya. Oke, kita coba pakai EBSCO tadi ya, EBSCO kita klik. Nah, oke, EBSCO. Nah, ini. EBSCO. Tinggal masukkan usernya. uinsa. Kemudian passwordnya apa tadi? A-nya besar, ampel, underscore 20. Nah, ini sudah masuk ini berarti. Jadi kita tinggal misalkan kita pengen e-book ya, kita klik e-booknya, kemudian tinggal diklik continue. Oke. Nah, seperti ini. Ini adalah e-book yang disiapkan di EBSCO. Misalkan kita buka Islam kita aja ya. Contoh Islam. Oke. Nah, Islam. Ini semuanya yang muncul ini 1 dari 3 judul Islam. Apakah ini bisa di-download semua? Jadi kalau misalkan muncul seperti ini, yang perlu dilakukan oleh adik-adik sekalian adalah ini, limit to. Kita batasi. Jadi yang tampil ini kan masih segala hal yang berkaitan dengan Islam. Kalau misalkan memang benar-benar mau dimanfaatkan kemudian di-download, adik-adik harus membatasi ini. Misalkan kalau full text, oke. Berarti full text kita batasi seperti ini. Kemudian karena buku ini kan ada yang biasanya berbentuk chapter ya, apa bab, per bab itu. Jadi terkadang kita tidak membutuhkan satu buku secara keutuhan, tapi hanya chapter-chapternya atau bab-babnya. Itu juga ini, download available. Kayak gini dibatasi saja. Seperti itu. Oke, tetap tidak berubah, berarti ini ketiga-tiganya bisa di-download full text maupun secara chapter. Ini adalah pembatasan tahun yang ini, tahun 2016 sampai 2018. Seperti itu. Ini pembatasan tahun, berarti ini tahun-tahun terbaru. Kalau iya, berarti tinggal di-download aja ini. Download. Oh, yang dipakai berarti ya. Full text. Nah, ini ada full text-nya ini. Oke. Ya. Sekali lagi memang untuk e-book sama e-journalnya memang masih berbahasa ini ya, Inggris dan Arab ya. Nah, ini adalah chapter-chapternya ini. Jadi ini bisa di-download per bagian, tidak harus full text di satu keutuhan. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya nanti ya. Untuk lebih lanjut barangkali bisa dieksplor sendiri. Sama. Dari yang kita lakukan Springer juga seperti itu. Kemudian untuk Emerald juga seperti itu. Wiley juga seperti itu. Wiley. Nah, ini untuk Emeraldnya seperti ini. Sama. Secara prinsip pemanfaatannya sama nanti. Oke, itu adalah library.uinsby.ac.id.
Di sini juga sebetulnya tidak hanya menyediakan link-link jurnal sama e-book, tapi di sini juga ada profil, kemudian ada aturan-aturan, kemudian ada layanan-layanan yang ada di Perpustakaan Nasional Ampel, kemudian ada smart loan kayak gitu. Jadi ini adalah pinjaman, cek peminjaman, kemudian perpanjangan, dan ada yang bebas pinjam. Kalau bebas pinjam nanti untuk yang Oke. Library.unsb.ac.id ini adalah induk website kita. Di samping ada yang namanya digilib.unsby.ac.id. Ini digilib.unsby.ac.id. Seperti ini tampilannya. Nah. Jadi ini isinya adalah, ini kalau pengen lihat isinya ini sebetulnya apa saja ini. Ini banyak sekali untuk ragam isiannya. Cara penelusurannya bisa melalui berbagai macam. Jadi adik-adik sekalian bisa menelusur lewat penelusuran sederhana, kemudian ada yang advanced, kemudian juga ada penelusuran lewat browse by. Ini browse buyers, kemudian subjek, divisi, author, kemudian kontributor. Jadi kalau year itu tahun, coba kita klik tahun. Nah ini adalah komposisi tahun dari koleksi digital kita. Kebanyakan memang isinya adalah skripsi, tesis, disertasi, kemudian artikel-artikel para dosen yang ada di media cetak, kemudian buku-buku, silabus perkuliahan, kemudian laporan penelitian, dan lain sebagainya. Ini, jadi paling tua itu 1965, saya belum lahir ini. Ini sudah ada. Jadi sudah ada karya tahun 1965 ini. Oh ini lustrum ini, jadi lustrum. Ini buku ini bentuknya. Oke, itu adalah browse buyers. Kemudian subjek. Untuk subjeknya ini. Jadi subjek, barangkali kalau misalkan tarbiyah ya berarti pendidikan yang disesuaikan dengan subjek keilmuan masing-masing. Kemudian browse by divisi, kalau ini spesifik untuk fakultas dan prodi yang ada di UIN Sunan Ampel Surabaya kayak gini. Nah ini. Jadi kalau misalkan tarbiyah berarti tinggal mencari fakultas tarbiyah dan keguruan. Oke, di mana posisinya? Nah ini. Sementara ini yang di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ada 6.455. Kayaknya paling banyak ini. Ya, tarbiyah memang paling banyak. Nah ini kalau misalkan ada di sekalian jurusan MPI misalkan begitu ya pengen lihat judul-judul skripsi tentang MPI ya tinggal diklik MPI ini. Kalau saya dulu kalau ada tugas perkuliahan itu biasanya larinya ke lantai 3. Lantai 3 itu skripsi, tesis, disertasi secara cetak kalau dulu itu. Jadi kalau misalkan ada tugas kuliah, saya larinya ke sana. Saya cari skripsi yang temanya mirip. Temanya mirip, nanti tinggal dipelajari, kemudian kita ringkes saja. Sudah jadi makalah. Kalau sekarang kan lebih mudah malah. Ini sudah disiapkan filenya, meskipun dalam bentuk format PDF ya. Tapi setidaknya bisa memberikan gambaran bahwa kalau misalkan kita punya tugas seperti ini, kemudian ada skripsi yang judulnya mirip dengan ini, berarti kita kan sudah ngerti alur yang harus disampaikan. Minimal sistematika pembahasannya sudah ada, dan kita punya gambaran itu. Kalau misalkan Piaud, ya silakan dibuka Piaud, nanti bisa dilihat barangkali ada contoh skripsi yang mirip dengan tugas mata kuliahnya. Itu. Ini full text ini. Saya kasih contoh ya, misalkan kayak misalkan PGMI. PGMI tinggal diklik, ini ada tahunnya. Jadi ini adalah tahun lulusan skripsinya misalkan 2020. Oke. Nah ini. Jadi misalkan kemampuan soal cerita, tinggal diklik saja. Diklik, tinggal di-download, ini diklik, dan kapasitasnya juga tidak besar. Paling besar biasanya hanya 3 mega memang. Biasanya kalau besar kita kompresi diri. Tinggal diklik aja. Tinggal diklik langsung sudah masuk ke lokal kita lah, seperti ini. Tinggal disimpan di mana. Itu sudah masuk di lokal dan itu sudah menjadi hak kita.
tinggal dibaca kemudian dipelajari. Kalau misalkan memang ada sumber-sumber yang kita butuhkan, biasanya kan hanya cuplikan-cuplikan sedikit tentang teori biasanya ya di bab 2 itu kan bisa kita manfaatkan di situ. Ini ada Bruce by author tentang penulis seperti itu. Nah, ini adalah abjad dari nama penulis. Misalkan, tapi memang tipe penulisannya, model penulisannya adalah dibalik. Kalau misalkan seperti saya, Hari Supriyatno, itu bukan mencari H abjadnya, tapi mencari S. Kalau misalkan nanti seperti tadi ada Pak Taufik Sirot gitu ya, jadi bukan nyari T-nya, tapi nyari S-nya, karena nama belakang. Huruf pertama dari nama belakang. Kalau kebetulan saya Hari Supriyatno berarti ya cari S. S, kita klik S-nya, kemudian kita tinggal cari Supriyatno-nya, seperti itu ya. Oke, sini ada, saya pernah nulis beberapa ya, dan saya upload. Nah, seperti ini, Supriyatno. Ini ada Hari Supriyatno, ada 8 tulisan yang ada di Gilib. Nah, ada penelitian di jurnal, ada di penelitian lapangan seperti itu. Jadi tinggal diklik aja nanti seperti itu. Biasanya tugas yang diberikan oleh dosen, kita harus memahami tipologi atau mindset dari dosen yang memberikan tugas kepada kita. Biasanya dosen itu senangnya seperti apa? Karena setiap dosen biasanya sistematika penulisan karya ilmiahnya itu juga berbeda biasanya. Nah itu bisa dilihat dari ini barangkali. Sedikit banyak akan membantu. Selain memang sumber informasi, juga bisa memberikan contoh bagaimana sistematika atau mindset dalam penulisan karya ilmiah dosen. Gitu ya. Itu untuk Bruce by. Bisa juga lewat advanced. Advanced ya ini lewat title berarti judul, kreator. Kayak gitu sama sih sebetulnya. Misalkan kalau saya ya tadi ya ada 8 ya. Supriyatno. Sorry kurang Y ya. Oke, sebentar. Tinggal di set gitu aja. Ya, sama, hasilnya juga sama. Lebih enak pakai advanced, karena advanced bisa langsung ada ruas kolomnya. Jadi kalau judul ya judul, kalau dari penulisnya ya penulisnya. Barangkali ada kakaknya atau mungkin orang tuanya yang dulu alumni sini, coba nanti di set lewat advanced ya. Oke. Ada pertanyaan barangkali dari adik-adik sekalian sampai di sini? Ada yang belum dipahami barangkali? Mas Fuad ada yang tanya apa enggak? Ini saya enggak bisa lihat di chat soalnya. Lanjut ya. Oke, kalau nggak ada berarti saya lanjutkan di website kita yang ketiga ya, katalog untuk ketersediaan judul dan ketersediaan eksemplar. Oke. Ini, jadi ini adalah tampilan katalog.uinsby.ac.id. Oke. Ini adalah tampilannya seperti ini. Ada 2 model penelusuran. Jadi penelusurannya ada 2, secara sederhana seperti ini. Kemudian ada yang secara canggih atau advanced seperti ini. Kita coba dulu ya. Lebih menarik mana kelebihan dan kekurangan dari masing-masing penelusuran. Seperti ini. Misalkan kalau kita mencari yang berhubungan dengan tarbiyah ya. Kalau berhubungan dengan tarbiyah berarti kita coba misalkan pendidikan karakter gitu ya. Oke, pendidikan karakter kita ketik di penelusuran sederhana, kemudian pencarian. Oke, ini. Jadi ketika kita ketik di penelusuran sederhana dengan kata kunci atau subjek ya, kata kunci itu biasanya kita kan buku biasanya kita kalau tidak tahu judulnya atau tidak tahu, biasanya kan ditelusuri lewat judul,
atau ditelusur lewat pengarang, atau bisa jadi mungkin saya itu pengen mencari buku tentang ini loh. Biasanya begitu. Nah, itu kata kunci biasanya. Jadi bisa jadi kayak gini. Ini judulnya adalah pendidikan Islam berbasis karakter macam-macam. Tapi saya ingin cari tentang pendidikan karakter ya, seperti itu. Itu namanya kata kunci. Cari buku tema yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Nah ini. Seperti ini. Jadi ketika kita ketikkan pendidikan karakter di penelusuran sederhana, itu yang muncul adalah 182 judul ini. Nah, permasalahannya adalah yang muncul itu adalah semua koleksi yang ada di perpustakaan. Jadi ada koleksi dengan kode U, BIC, sekedar informasi. Kalau U ini adalah koleksi umum ya. Kalau BIC ini berarti BI Corner, Bank Indonesia Corner. Macam-macam. Nah, seperti ini. Coba kita lihat yang lainnya. Ini adalah page ya, halaman untuk pendidikan karakter. Nah, seperti ini. Oh, ada TS juga. TS ini berarti tesis. Tesis. Oke. Ada juga J. J ini berarti artikel jurnal. Di jurnal. Kemudian ada KT juga. Ada KT ini berarti koleksi khusus Fakultas Tarbiyah. Tahun lulusnya 2015. Ini nomor urutnya 132 dan dia jurusan PHI. Jadi ini adalah pendidikan karakter yang ditulis oleh alumni Fakultas Tarbiyah jurusan PHI tahun 2015. Nah, ini juga skripsi ya. Itu kalau kita menelusur pendidikan karakter melalui penelusuran sederhana. Padahal beberapa mahasiswa biasanya seperti ini. Pak, saya itu hanya ingin cari koleksi yang buku saja, Pak. Buku yang apa aja? Buku yang hanya bisa dibawa pulang. Kan tidak semua buku itu bisa dibawa pulang. Seperti itu. Itu bisa kita telusur lewat advanced. Jadi lewat pencarian canggih atau advanced itu kita bisa menentukan di sini ada beberapa ruas yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama adalah GMD namanya. GMD adalah General Material Document. Jadi dokumennya itu dalam bentuk apa? Dokumennya dalam bentuk apa? Nah, seperti itu. Saya cari buku yang bisa dibawa pulang, Pak. Berarti kita cari buku, begitu ya. Oke. Saya cari buku yang bisa dibawa pulang, Pak. Nah, ini kan ada tipe koleksi. Seperti ini. Tipe koleksi. Jadi buku yang bisa dibawa pulang itu hanya ada di umum. Nah, GMD yang kita miliki itu banyak ini. Ada corner, ada jurnal, koran, proceeding, dan macam-macam kita cari buku. Kemudian tipe koleksi. Koleksi kita juga banyak tipenya. Ada khusus. Khusus itu ya skripsi, tesis, disertasi tadi. Kalau referensi, ini di lantai 2 itu isinya kamus, kemudian apa itu namanya, matan hadis, kemudian buku saku, pokoknya buku-buku yang sifatnya rujukan banget lah. Kemudian koleksi tandon, kebetulan saya di koleksi tandon. Jadi koleksi tandon itu adalah miniatur perpustakaan. Jadi semua koleksi yang ada di perpustakaan itu diambil satu untuk ditaruh di tandon. Seperti itu. Cuma permasalahannya adalah tandon itu tidak bisa dibawa pulang. Tandon itu hanya bisa dibaca, pinjam di tempat, hanya untuk fotokopi, dan maksimal pemanfaatannya hanya 2 jam. Maksimal 2 jam ya. Jadi setelah 2 jam harus dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan nanti kena denda. Seperti itu. Nah, yang koleksi yang bisa dibawa pulang itu hanya koleksi umum. Oke, kita klik koleksi umum. Jadi saya mencari buku yang hanya bisa dibawa pulang. Dan kebetulan kita mencarinya tentang pendidikan karakter. Oke ya. Karakter. Adik-adik sekalian, kalau tadi pendidikan karakter kita telusur lewat ini, penelusuran sederhana, itu ketemu 182. Dan isinya ya ada skripsi, jurnal, ada PI Corner, macam-macam. Nah, coba kita sekarang di advanced, pendidikan karakter dengan buku yang hanya bisa dibawa pulang, nanti ketemunya berapa. Oke ya. Kita klik pencarian. Oke. Nah, ini agak berkurang. Karena otomatis yang BIC,
kemudian KT, J, dan macam-macam TS tadi, itu otomatis akan dengan sendirinya hilang. Karena kita menggunakan advanced yang hanya kategori buku, dan itu bisa dibawa pulang. Itu ketemunya hanya 116, seperti ini. Nah, ini semuanya UUU ini. U semua ini. UUU. U semuanya. Insya Allah U semua ini mestinya. Sampai terakhir. Kalaupun, nah ini. Kalau misalkan kita pengen baca, saya ini Pak, ini sudah ketemu Pak. Saya pengen ini Pak, baca pendidikan karakter anak bangsa. Misalkan begitu ya. Kita tinggal klik saja ini. Diklik. Oke. Akan muncul detail dari informasi koleksi ini. Seperti ini. Pendidikan anak bangsa, pengarangnya Amin Maswardi M. Ini jumlahnya 4 eksemplar. Satu ditandem ya, tidak terhitung ya untuk dibawa pulang. Jumlahnya ada 4 eksemplar. Nah, seperti ini. Tapi perlu diketahui bahwa ketika kita menggunakan website katalog.uinsb.ac.id, pertama adalah ketersediaan koleksi. Oke, ketersediaan judul sudah ada ternyata memang. Jadi buku pendidikan karakter anak bangsa yang pengarangnya ini sudah ketemu. Tapi eksemplarnya apa ada Pak di perpustakaan? Karena lagi-lagi yang perlu difahami adalah eksemplar yang kita sediakan itu memang tidak banyak dan cenderung relatif terbatas. Nah, seperti ini. Ini ada 4. Jadi kalau ada konfirmasi seperti ini, 3 tersedia, dan 1 ini sedang dipinjam, ini berarti masih digunakan oleh temannya, oleh mahasiswa lain. Dan di raknya masih ada 3. Dalam posisi seperti ini, berarti adik-adik sekalian bisa langsung ke raknya. Dan kebetulan kalau lantai untuk koleksi umum ada di lantai 2. Jadi ini ada di raknya. Tinggal yang perlu ditulis adalah judulnya ini, kemudian alamatnya, biar tidak salah alamat ke rak lain ya. Ini ada U370.114 Mas B. Ini adalah alamat bukunya seperti itu. Ini detailnya, detail informasinya. Dan perlu diketahui oleh adik-adik sekalian bahwasanya tiap layanan, tiap koleksi yang kita layankan di perpustakaan itu masing-masing ruangan ada petugasnya. Koleksi tandem saya sendiri 1 misalkan ya. Kalau di koleksi umum itu ada 6 orang. Jadi nanti misalkan ada kesulitan pencarian ini di raknya atau pencarian koleksi apapun misalkan begitu ya, silakan langsung menghubungi petugasnya. Insya Allah petugas siap membantu kapanpun dan dimanapun sesuai kebutuhan dari adik-adik sekalian. Dalam kaitan dengan perpustakaan ya, bukan membantu dalam kaitan kebutuhan lain-lain. Misalkan kalau kesulitan keuangan ya otomatis kita tidak bisa membantu. Begitu ya adik-adik ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini nanti coba dipelajari untuk penelusuran koleksi. Jadi tidak harus langsung ke perpustakaan. Jadi coba dicek secara online lewat HP atau komputer yang ada di rumah. Dan tentu saja syaratnya harus ada paket internet ya. Coba nanti dicek di HP komputernya di rumah. Kalau memang sudah ada, baru nanti hari yang ditentukan, yang 1 hari dalam seminggu itu, silakan nanti adik-adik sekalian melakukan registrasi kehadiran atau registrasi layanan. Nanti tinggal berkunjung ke perpustakaan. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa hak adik-adik untuk pinjam itu adalah maksimal 5 eksemplar dengan komposisi judul yang berbeda. Gitu ya. Oke. Ini ada 2 siapa? Mbak Farihatun ya. Silakan Mbak. Kenapa Mbak? Silakan Mbak Farihatun PBA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak. Itu Pak buat masuk ke aplikasi Perpus Winsa kan harus pakai email. Itu pakai email terserah apa ada email sendiri Pak? Baik, terima kasih. Yang di buku Winsa ya? Ya, kenapa Pak? Yang masuk di website perpustakaan apa ini? Di aplikasi Winsa itu Pak.
Oh ya. Oke. Oke, Mbak Mariatun ya. Jadi untuk yang di buku Insa sebagaimana yang disampaikan tadi bahwasanya email yang digunakan kalau diprioritaskan yang pakai domainnya uinsb.ac.id. Kalau saya kan punya hari@uinsb.ac.id. Kalau misalkan ada punya yang email domain uinsb.ac.id pakai itu. Kalau memang tidak memiliki untuk registrasi buku Insa, menggunakan Gmail juga boleh, Gmail atau Yahoo atau email yang lain, dengan catatan bahwa email ini masih aktif ya Pak ya, karena itu nanti dipakai atau digunakan sebagai aktivasi dari akunnya. Aktivasinya nanti lewat itu nih. Jadi feedbacknya, linknya itu dari sana. Jadi ya harus aktif tentunya untuk email. Begitu ya Mbak Variatun. Cukup ya. Oke. Satunya lagi siapa tadi? Oh sudah khutbah ya, sebentar. Saya cek dulu ya, sudah tarakin Pak. Misi mau Jumatan, Pak, buat mau aplikasi perpus memakai email terserah atau email khusus sudah dijawab barusan. Jumatan Rien. Iya, saya juga Jumatan. Oke, kalau tutorialnya agak bingung. Saya pahami ya. Jadi memang ini adalah hal baru barangkali buat adik-adik sekalian. Jadi memang materinya sangat padat kalau bisa dibilang seperti itu. Karena memang tidak ada proses praktek juga. Kalau di secara luring itu kita setelah di ruangan 1 jam, itu 1 jamnya keliling kita kalau biasanya. Ini adalah hal pertama yang kita lakukan. Jadi mohon maaf kalau memang materi kita sangat padat, jadi agak membingungkan. Nanti bisa kita lanjut di luar forum ini, bisa lewat IG atau bisa lewat yang Telegram grup itu ya, untuk maba yang bisa disampaikan di sana. Tidak apa-apa, sampaikan saja apa yang masih mengganjal tentang perpustakaan. Kita siap karena petugasnya juga banyak sih. Kita kan ada 20 orang ya, 21 plus ibu kepala. Untuk ini untuk Jumatan, saya kebetulan di Gresik sih. Kalau Gresik 10:30 belum ada ini. Tidak tahu yang sudah target ini di mana. Jadi amanat saya sampai jam 11. Okay. Link web perpus saya baca dulu ya. Pak minta file tutorialnya nanti kita bagi. Nanti dibagi sama Mas Fuad nanti ya. Oh penjelasannya panjang banget malah lebih pusing. Oke, mohon maaf. Untuk upload foto tadi kan harus pakai format NIM JPG. Jika sudah terlanjur upload, sebentar ya, maaf ada ini, ada sponsor. Oke. Jika sudah terlanjur upload tanpa format tersebut bagaimana? Jadi untuk format foto diaktifasi itu kan nempelnya pakai NIM gitu ya. Bagaimana kalau misalkan bukan JPG, PNG atau yang lainnya, bitmap atau apa gitu ya. Coba nanti diupload ulang saja format JPG karena itu tidak terbaca oleh kita. Yang terbaca oleh database itu adalah format JPG, tidak lebih dari, sebetulnya tidak lebih dari 500 KB malahan. Tapi kita kasih toleransi sampai ini sampai 3 MB ya. Oke, sebentar ya. Ini saya baca-baca dulu. Minta tolong dikirim saja. Oke. Bapak, saya mau tanya bagaimana dengan daftar kunjungan nanti kalau offline? Apakah ada batasan kunjungan? Ya, akan kita batasi nanti. Karena memang tidak memungkinkan kalau misalkan mahasiswa baru berjumlah 3.000 atau 4.000 orang semuanya hadir di perpustakaan, jelas tidak mungkin. Karena memang masih ada pembatasan atau sterilisasi kampus ya saat ini ya. Jadi ada pembatasan jumlah. Untuk detailnya hari, jam layanan, kemudian jumlah orang yang dilayani berapa, itu nanti akan kita sampaikan segera. Minggu depan sudah kita sampaikan insya Allah ya. Lagi-lagi kita sampaikan di IG, @perpustakaan Insa, kemudian di Facebook Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Coba nanti dicek. Bingung Pak, nggak paham sama sekali, enak dijelasin langsung. Oke. Kalau begini kan enak Pak, bisa komen. Maaf ada filenya, oke. Ya.
Boleh nanti tutorialnya dikirimkan nanti. Minimal dikirimkan Pak Fuad nanti. Kalau tidak ya berarti di Telegram juga bisa. Nanti saya kirimkan juga bisa di komen ya. Kak, untuk foto kartu NIM-nya gimana ya Kak? Foto kartu NIM. Itu di akademik ya nanti ya. KTM mungkin maksudnya ini. Kartu KTM-nya bagaimana? Itu di akademik. Untuk perpustakaan itu kartunya menggunakan integral. Jadi kita sudah tidak menerbitkan atau tidak membuat kartu lagi. Tidak membuat kartu lagi. Kartunya itu sudah menggunakan langsung KTM. Jadi nanti diserahkan ke ini, ke akademik, bagian akademik. Sangat mumote Pak, sampai bingung Pak. Ya, oke. Dari kemarin-kemarin chatroomnya dinoaktifkan, padahal mau bertanya. Lupa wes. Oke. Itu yang e-book ada batas pengembalian? Enggak. Kalau e-book, kalau yang e-book ya, e-book sama e-journal yang e-book, Emerald, Wiley, dan macam-macam tadi itu sekali download itu sudah jadi hak milik. Hak milik, tapi lagi-lagi itu harus digunakan secara pribadi ya, bukan untuk di-share ulang. Ketika adik-adik nanti sudah download, kemudian masuk ke memori internalnya, itu jangan sekali-kali di-share ulang. Artinya di-share itu di-publish ulang. Karena itu nanti terkendala dengan hak cipta. Tapi itu sudah jadi hak milik adik-adik sekalian. Selamanya, tidak ada batasan. Itu yang untuk e-book sama e-journal yang ada di link library.unsb.ac tadi ya. Di EBSCO, Emerald, kemudian Wiley, IID, kayak gitu. Kalau yang e-booknya yang di perpustakaan digitalnya Ubuku Uinsa itu hanya untuk dibaca. Downloadnya itu hanya temporary, hanya masuk di inbox kita, di inbox Ubuku Uinsanya, tidak masuk di internal kita, tidak. Jadi kita hanya bisa baca selama seminggu, kemudian dia akan hilang-hilang sendiri biasanya. Kalau memang belum ya berarti kita kembalikan. Kalau belum waktunya kembali, kita kembalikan karena sudah selesai membaca ya kita kembalikan. Kalau tidak itu akan hilang dengan sendirinya. Begitu. Kalau yang e-book yang ada di Kubuku Uinsa itu tidak masuk di internal. Kalau yang masuk di internal itu yang di e-journal e-book library.unsb.ac.id. Kemudian juga ada buku-buku silabus yang ada di digilib.unsb.ac.id. Yang ini. Nah ini. Yang ini kan ada by divisi, oke. Ini kan ada buku-buku ya. Oke. Nah ini kan ada buku. Ada kurang lebih 232 buku. Ini bisa di-download. Ini ini buku-buku paket biasanya buku dirosah ini. Buku silabus ini, buku dosen-dosen adik-adik sekalian yang nulis. Jadi nanti kalau misalkan seperti tadi Pak Taufik Sirot tinggal cari aja tulisannya Pak Taufik yang di buku sini. Bahasa Arab atau apa ya, coba dicek nanti, ya sudah berarti punya buku beliau. Kalau beliau nulis itu kan berarti dalam pembelajaran pengajaran di kelas kan menggunakan buku itu, kan lebih enak. Jadi sebelum diajar sudah tahu kisi-kisinya, garis-garis besar yang akan disampaikan oleh beliau. Ini otomatis ketika di-download, otomatis sudah masuk ke internal adik-adik, sudah hak milik. Oke, begitu ya. Saya lanjutkan. Setelah gugah semuanya bakal dapat kartu perpus ya Pak? Tidak. Kita memang tidak menerbitkan kartu, sekali lagi ya, tidak menerbitkan kartu perpustakaan. Kemudian apa hikmah dari aktivasi keanggotaan itu? Pertama adalah adik-adik ini akan ada fotonya. Jadi terbaca di foto. Kalau saya kembali ke website ya. Oke. Jadi kalau di sini ini di katalog.unsb.ac.id itu ada namanya area anggota. Bisa juga perpanjang mandiri. Jadi area anggota ini adalah mengetahui pinjaman. Kadang-kadang kan kita lupa, atau bisa jadi kita pinjam, tapi kadang-kadang teman nitip, aku pinjam ya karena punya aku sudah habis 5 ya, dan bisa pinjam lagi, aku nitip di kamu ya. Nah, itu kan kita pinjam terus dikasihkan ke teman. Kadang-kadang kita sering lupa.
apa saja buku yang kita pinjam. Itu bisa dicek di area anggota. Contohnya seperti ini. Ini ya, saya pakai akun saya. Oke. Ini nanti bisa dicek kalau untuk adik-adik sekalian biasanya untuk maba itu menggunakan ininya NIM, untuk ID anggotanya NIM, kemudian untuk kata sandinya itu NIM atau 123456. Coba dua-duanya. Tapi sekali lagi memang aktivasi keanggotaan maba itu adalah langkah antisipasi kita, langkah cepat kita agar segera bisa dimanfaatkan. Tapi sekali lagi, data itu nanti akan digabungkan dengan data yang ada di akademik. Dan kebetulan sampai hari ini belum dikirimkan ke perpustakaan untuk data maba akademik. Tapi kita sudah punya foto-fotonya, jadi tinggal nanti gabungkan antara data dan fotonya. Seperti itu ya. Coba ini adalah akun saya. Kita masuk. Nah ini adalah area anggota. Seperti ini. Nah, kalau sudah ada fotonya, otomatis nanti kita aktivasi ini. Ini nama saya. Nah, ini adalah buku-buku yang saya pinjam. Pinjaman terkini ada 9 eksemplar. Ini adalah pinjaman saya. Ini ada tanggal pinjamnya, tanggal segini. Tanggal kembalinya segini ada. Jadi ini adalah buku-buku yang saya pinjam saat ini. Dan di bawah ini adalah sejarah peminjaman. Jadi nanti ini ada adik mulai pertama masuk di perpustakaan pinjam buku apa saja sampai nanti ketika mau lulus itu ada historinya di sini. Nah, itu gunanya untuk aktivasi keanggotaan. Itu ya untuk cek peminjaman keluar, termasuk untuk perpanjangan di sini. Jadi perpanjangan untuk koleksi perpustakaan itu kan untuk mahasiswa sejumlah 5 eksemplar, durasinya 7 hari atau 1 minggu. Kalau misalkan selama 7 hari ternyata koleksinya itu belum selesai dibaca, itu bisa dimanfaatkan perpanjangan. Dan perpanjangan tidak harus ke perpustakaan, tidak. Dari rumah, dari kos-kosan, atau dari rumah Pak D-nya ya, barangkali adik-adik memang nurut di rumah Pak D-nya untuk kuliah, itu bisa diperpanjang. Lagi-lagi ya memang harus ada paket internetnya. Seperti itu. Sama prosesnya. Nah, ini tinggal masukkan kode yang tadi. Kode, saya lupa sih ya. Kode bukunya, nomor bukunya. Oke. Contohnya seperti ini. Jadi kita ke area anggota dulu ya. Oke. Nah, untuk perpanjangan yang dibutuhkan adalah kodenya ini. Nah, dari 9 buku ini, mana yang ingin diperpanjang? Jadi ini yang dimasukkan di kode perpanjangannya. Itu ya. Barangkali ini sekilas, nanti bisa dieksplor sendiri. Oke. Oke. Sudah ya. Ada pertanyaan lain barangkali? Silakan. Nah ini di Inggris suci ini sudah dengan tarhim katanya. Nggak paham banget Pak dengan apa yang telah disampaikan. Mohon maaf kalau nggak paham ya. Saya lulusan tarbiyah, barangkali memang karena tidak ngajar jadi tidak bakat ngajar. Tapi insya Allah setidaknya nanti kalau ada ketemu orang yang ngomong, oh ini pernah disampaikan oleh Pak Hari, Pak sampaikan Pak Hari seperti itu. Login ke akun library digital pakai nomor SIM atau pakai apa Pak? Akun library digital, perpustakaan digital ya. Itu nanti aktivasi ya, aktivasi dulu nanti. Mana ada suara burung nggak fokus. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti saya rasa materinya sudah cukup ya.
Nanti ada video-video bisa saya cek, saya taruh di chat aja, di chat. Nanti bisa dilihat sendiri atau di download sendiri ya. Saya siapkan dulu linknya. Adik-adik sekalian, ini adalah beberapa link yang bisa dimanfaatkan barangkali nanti ya. Dipahami secara pelan-pelan. Karena memang ya ini memang dunia saya perpustakaan, jadi saya sebetulnya hanya cerita gitu saja sih. Hanya cerita gitu saja. Dan menurut saya juga ya sudah biasa. Tapi barangkali karena memang adik-adik ini kan hal baru, bisa jadi ini adalah hal yang agak sulit dipahami. Atau ya itulah, setidaknya mengenal perpustakaan itu seperti apa. Ini di chat ini saya berikan link-link termasuk video-video yang bisa dilihat nanti ya, bisa dimanfaatkan barangkali, mudah-mudahan sih bisa berguna. Kalau tidak ada pertanyaan lagi berarti saya tutup dengan pantun mangan kupat paling enak kanggo sayur santen mbok pilih wonten lepat nyuwun ngapunten. Saya Hari Supriyatno dan Fuad dan Mas Fuad mau undur diri, mudah-mudahan minggu depan Oktober perpustakaan sudah bisa memberikan layanan kunjungan langsung. Nanti kita akan bertemu sampai bertemu kembali di gedung perpustakaan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke siapa ini. Ya. Oke, Mas Jo.